orang Kristen seperti ini bisa kerasukan setan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pastor Gary Tengker, dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bisakah orang Kristen kena santet, kena pelet, atau orang Kristen kerasukan setan? Saudara harus tahu bahwa di akhir zaman ini iblis sedang berusaha sebisa mungkin untuk merekrut pengikut sebanyak-banyaknya. Dan iblis yang nanti akan menjelma menjadi seorang manusia yang disebut dengan antikristus itu memang saat ini sedang mengumpulkan para pengikutnya. Itu sebabnya saudara kalau buka sebentar dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Artinya apa? Bahwa kedurhakaan, pribadi yang membawa kita menuju pada kedurhakaan yang tadinya Kristen kemudian tidak lagi jadi Kristen, sekarang ini sudah bekerja secara rahasia. Itu artinya apa? Iblis bekerja dengan cara-cara yang mungkin tidak bisa kita tebak, dengan cara-cara yang kita juga tidak tahu, sampai-sampai nanti banyak orang Kristen yang tidak merasa bahwa sebetulnya dia sudah masuk ke dalam jebakannya iblis. Coba kita buka sejenak Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah pertanyaannya, kenapa Paulus sampai berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging? Karena memang yang namanya setan dan iblis itu sampai saat ini seringkali menggunakan darah dan daging untuk mengelabui manusia. Makanya Paulus katakan, ingat perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Walaupun toh memang iblis itu sering menggunakan itu. Nah kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa iblis ketika dia mau menguasai seseorang, tentu saja ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama itu disebut dengan infestation. Oke. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa itu infestation? Infestation adalah ketika kita mulai merasakan kehadiran daripada iblis atau setan secara berulang-ulang. Saudara lagi jalan ke tempat yang sepi, tempat yang gelap, tiba-tiba terdengar suara orang ketawa, padahal nggak ada orang ketawa kiri kanan. Atau pas lagi saudara jalan, tiba-tiba ada yang lewat, kelihatan, saudara mulai ditunjukkan bentuk-bentuknya mereka. Itu bagian yang pertama, saudara, yang disebut dengan infestation. Lalu ketika dia sudah selesai di infestation, dia akan masuk ke bagian yang kedua yang disebut dengan oppression. Saudara ketika masuk di oppression ini, saudara sudah mulai benar-benar diganggu. Diganggunya bukan hanya seperti mendengar suara, kemudian bentuk orang lewat, tapi benar-benar diganggu. Mulai saudara sudah mulai tidur tidak tenang, kemudian sudah mulai mimpi buruk, bahkan ada beberapa yang memang sampai sakit. Dan tahapan operation ini, saudara, operation itu bukan hanya menyangkut keadaan mental, tapi bisa berpengaruh juga terhadap kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang-orang yang sudah mengalami operation, maka bisa jadi bahwa keluarganya jadi berantakan, kemudian kerjanya dia mulai terganggu, emosinya tidak stabil. Itu bagian yang kedua, operation. Nah sekarang bagian yang ketiga yang disebut dengan obsession. Apa itu obsession? Adalah suatu fase di mana saudara tidak lagi mengendalikan tubuh kita secara 100%. Saudara lagi diam-diam, tiba-tiba ada seperti aktivitas yang terjadi, saudara gelap mata, tiba-tiba tubuh saudara dikuasai. Nah itu namanya obsession. Dan saya menemukan ini saudara di banyak tempat, banyak kejadian, di mana ketika ada orang tuanya meninggal, tiba-tiba ada dukun datang ke rumahnya, lalu tiba-tiba dukunnya ini mempersilahkan setan masuk dan berbicara kepada anggota keluarga yang telah ditinggalkan. Itu bagian fase ketiga yang namanya obsession. Tapi kalau fase ini berlanjut saudara, maka akan masuk ke dalam bagian yang terakhir yang disebut dengan possession. Ya, possessed atau
kendalikan sepenuhnya, di mana saudara benar-benar tidak punya kuasa lagi untuk mengendalikan diri. Saudara tiap hari itu tidak bisa mengendalikan diri, dan benar-benar tubuh saudara diambil alih oleh setan. Pertanyaannya, orang Kristen bisa nggak mengalami kerasukan setan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, tentu saja kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan Kristen. Karena sebetulnya yang namanya Kristen juga itu ada yang Kristen KTP, ya dia Kristen, karena orang tuanya Kristen, ya dia Kristen, tapi nggak pernah beribadah, nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Tapi ada juga yang benar-benar Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Apa yang Yesus ajarkan dia lakukan, dan bukan hanya itu, tiap hari hidupnya mau lebih bertumbuh, lebih dekat sama Tuhan. Nah saudara, untuk tipikal yang pertama, orang Kristen yang pertama, Kristen KTP, orang Kristen seperti ini bisa kerasukan setan. Kenapa? Karena dia buka peluang. Saudara, karena ada banyak juga sebetulnya mungkin setannya nggak mau ngerasukin dia, tapi ada banyak orang-orang, termasuk orang Kristen yang hidupnya setengah-setengah, hidupnya suam-suam kuku. Dia buka peluang. Peluangnya seperti apa? Dia mulai suka dengan hal-hal yang berbau setan. Dia kumpulin benda-benda mistis dengan harapan dia bisa mendapatkan keuntungan. Dia mulai taruh kucing pemanggil itu dengan harapan tokonya bisa laku. Nah, ini orang-orang seperti ini ada kemungkinan dia bisa kerasukan setan. Pertanyaannya, bagaimana iblis dapat mempengaruhi otak manusia? Saudara, kalau kita berbicara mengenai bagaimana iblis memasukkan kampanye-kampanyenya ke dalam otak manusia, maka kita harus tahu sistem preferensi penangkapan pesan otak manusia. Artinya apa? Ada 3 unsur yang bisa mempengaruhi otak manusia. 3 unsur ini disebut dengan visual, auditory, dan kinestetik. Apa itu visual? Visual adalah apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Yang kedua, auditory, apa yang kita dengar. Yang ketiga, kinestetik, apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi. Nah, sekarang coba kita lihat visual. Bagaimana aspek visual itu dapat mempengaruhi otak atau pola kita berpikir. Makanya kalau kita lihat anak-anak itu dia sering nonton yang berhubungan sama kekerasan, hidupnya jadi keras. Kalau dia sering nonton, saudara mungkin pernah tahu ya, ada berita zaman dulu anak-anak nonton Smackdown, akhirnya adiknya di Smackdown, adiknya masuk rumah sakit. Kenapa? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena otaknya dipengaruhi dari apa yang dia lihat. Yang kedua, audio itu adalah dipengaruhi dari apa yang dia dengar. Saudara kalau lagi nyanyi lagu-lagu Aku Terjatuh dan Tak Bisa Bangkit lagi, saudara nyanyi, mungkin awalnya saudara lagi seneng. Begitu nyanyi lagu-lagu sedih, itu emosi saudara bisa down. Makanya zaman Presiden Soeharto, seingat saya, ada beberapa lagu yang terlalu sedih, itu tidak boleh beredar. Sama Menteri Penerangan zaman dulu, Harmoko, itu tidak boleh beredar. Kenapa? Karena memang apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi emosi dan pola kita berpikir. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik itu apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi otak kita. Misalkan, saudara tiap hari bangunnya jam 7 pagi, gitu kan? Itu akan mempengaruhi otak kita bahwa setiap jam 7 kita akan bangun, bahkan tanpa alarm pun kita sudah terbiasa bangun. Jadi apa yang kita lakukan mempengaruhi gaya kita, pola pikir kita, cara kita berpikir. Nah, 3 unsur inilah yang dipakai oleh iblis. Bagaimana dia mempengaruhi otak manusia? Yang pertama dari aspek visual. Saudara jangan kaget bahwa sekarang ini ada banyak sekali aspek-aspek visual yang dikampanyekan oleh iblis, sehingga membuat banyak orang Kristen berubah pola pikirnya. Mulai dari film-film horor, kemudian mulai dari gambar-gambar porno. Saudara boleh lihat jalan ke mall, tidak asing lagi itu ada gambar-gambar orang nggak pakai baju, ya, walaupun memang tidak telanjang bulat, tapi banyak sekali gambar-gambar seperti itu. Yang kedua, aspek auditory, yaitu iblis akan memasukkan konsep-konsepnya dia melalui pendengaran. Saudara, cara yang paling mudah bagi iblis untuk memasukkan kampanyenya adalah dengan menggunakan musik tentu saja. Ya, makanya ada banyak sekali musik-musik yang memang dilakukan untuk melakukan penyembahan kepada setan, dan itu masuk pelan-pelan mengubah pola pikir kita. Tapi saya bilang bukan hanya musik sebetulnya. Yang paling mempengaruhi orang adalah ketika orang tersebut hadir di sebuah ibadah
lalu dia mendengarkan firman. Bahayanya kalau yang disampaikan itu bukanlah firman yang benar-benar alkitabiah, tapi firman itu hanya untuk menyenangkan telinga. Saya bilang itu pun kampanye terselubung. Saya percaya saudara, Tuhan Yesus sanggup membuat kita diberkati termasuk keuangan. Tapi kalau setiap kali saudara dengar khotbah dan keinginan saudara untuk datang ke gereja hanya untuk jadi kaya, saya bilang mungkin ada yang salah dengan makanan yang kita makan. Itu sebabnya saudara, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Saudara setiap kali mendengar sesuatu, khususnya firman Tuhan, pegang di telinga dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang ku dengar sesuai kebenaran dari sorga. Dan yang ketiga tentu saja aspek kinestetik. Apa yang kita lakukan, pose-pose itu akan mempengaruhi otak kita. Saudara, kita harus satu pemahaman dulu, bahwa yang namanya pose penyembahan agama lain tidak boleh kita lakukan. Saudara, bagaimana kalau saudara melakukan pose gerakan doa seperti agama lain? Oh, tapi Pak, saya kan nggak menyembah agama lain. Boleh nggak kira-kira? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena pose itu adalah pose untuk menyembah Tuhan agama lain, bukan Tuhannya kita. Dan ingat, yang namanya kinestetik dapat mempengaruhi pemikiran, pola pikir kita. Dan saudara, pose-pose itu tidak bisa kita lakukan. Termasuk pose-pose gerakan doa daripada agama Islam, itu tidak boleh kita lakukan sebagai orang Kristen. Termasuk pose-pose penyembahan dewa-dewa kepada dewa Hindu. Ya, saudara boleh cek tuh pose-posenya seperti apa. Itu tidak bisa kita lakukan. Tapi Pak, saya kan enggak untuk menyembah dewanya mereka. Saudara, sama saja. Tidak boleh. Begitu. Tapi Pak, saya melakukan itu kan hanya untuk kesehatan. Bapak Ibu, itu bukan pose-pose kesehatan. Itu adalah pose-pose di mana bentuk-bentuk tubuh di mana saudara sebetulnya sedang melakukan penyembahan. Dan ingat, aspek kinestetik adalah apa yang saudara lakukan itu bisa mempengaruhi pola berpikir kita. Dan ini yang saya sebut dengan jebakan iblis di akhir zaman. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari jebakan iblis? Jawabannya saudara, pada akhirnya kita harus mampu membentengi diri kita. Dan benteng untuk diri kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saudara harus makin hari makin bertumbuh dalam iman. Makin hari harus makin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saudara harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan doa saya, kita akan sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Satu saat kelak kita akan jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Biarlah segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.